diskusi. Kenapa api abadi kok padam? Diskusi, literat. Ya ketika kita menjadi mahasiswa yang literat itu enak. Itu ya. Di gerobokan ini, kalian orang gerobokan semua kan? Di gerobokan ini banyak dengan fenomena-fenomena alam yang ajaib. Ada mendukung, meletus, ada letupan lumpur. Di sebelahnya ada produksi darah. Kok bisa? Kalian kan sebagai seorang mahasiswa dengan tradisi akademik berpikir apakah benar Jokowi itu adalah hasil perjalanan bawah tanah Joko Lulung yang berupa seekor ular. Benar hanya sekedar itu? Ya, kan berpikir kritis kan mahasiswa itu kan budaya literasi itu tidak hanya membaca tapi juga menggali, riset, penyelidikan seperti itu. Soalnya apa? Peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa geologis yang ada di gerobokan itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, bisa dijelaskan secara ilmiah, gitu ya. Termasuk berdukumu yang letupan lumpur. Kenapa letupan lumpur itu bisa dijelaskan secara ilmiah dari sisi ilmu biologi. Termasuk juga produksi garam. Ada di Jono yang jauh dari laut, tapi di situ menjadi sentra produksi garam. Ada api Merapen ya, mengatakan abadi kok kayak bieng loh. Api Merapen, kenapa api Merapen padam? Boleh orang mengaitkan dengan sesuatu yang bersifat mistis misalnya. Ini akan ada gini. Ini pertanda dulu, kata juru kuncinya tahun 1996 dulu api abadi pernah sehari padam. Ketika ternyata itu kematiannya Bu Tin Soeharto. Boleh. Setiap orang punya hak untuk mentafsirkan padamnya api Merapen itu boleh secara mistis atau secara apa. Tapi sebagai insan akademik bisa menjelaskan itu secara ilmiah. Ya ternyata secara ilmiah kan itu habisnya gas yang ada di dalam itu karena eksploitasi di sekitar api Merapen. Jadi kalau seandainya misalnya di Cendang Soyo, ada yang orang sini yang dekat Cendang Soyo? Ada dekat Soyo, nanti dia sini. Putri Cendang Soyo dia kan. Cendang Soyo itu, pada katanya itu ada tongkat Sunan Kalijogo ketika di Takut itu keluar air. Kita bisa berpikir terbalik begitu ya. Bisa berpikir terbalik, bukan semata kesaktiannya Sunan Kalijogo. Tapi memang ketika justru adalah merupakan secara saintifik bisa dijelaskan bahwa Sunan Kalijogo itu walaupun sebagai seorang wali yang tentu memiliki karomah ya, juga ternyata memiliki ilmu. Sunan Kalijogo itu kan juga seorang ahli astronomi ya, yang bisa yang bisa menentukan kiblat dengan benar. Bayangkan jam tempo dulu ya, tempo dulu. Kalau sekarang kan sudah banyak ilmu sudah menjadi semakin maju, ada kompas dan sebagainya. Kalau zaman dulu bayangkan, Sunan Kalijogo itu termasuk orang yang memiliki kemampuan astronomi yang sangat bagus untuk menentukan arah kiblat. Ya, jadi siapa tahu dia Sunan Kalijogo itu juga punya kemampuan untuk menganalisis bahwa di tempat itu ada sumber air. Ya, soal Jawa ini saya ini nyuntik sumur gitu ya. Nyuntik sumur kan ini ada ya gitu. Ketika ditancapkan keluarnya itu tidak semata bisa ditafsirkan secara mistis, tapi juga bisa ditafsirkan secara saintifik, secara ilmiah. Itu tugas generasi muda yang sekarang ini. Dan ketika itu bisa dilakukan, maka kontribusi pemuda itu akan menjadi semakin maksimal. Kalau misalnya Mas Agus, ini kan tidak turunnya pihak siapa? Kan dia kan tidak turunnya kan? Turunnya tidak di situ. Jadi kalau Anda ingin tidak turunnya ya tidurnya di selo gitu ya. Ini guyon ya. Jadi gitu ya. Jadi peneliti gitu. Benar pihak selo itu menangkap petir. Petir itu kalau secara fisika seperti apa gitu ya? Bagaimana menangkapnya? Kemudian diangkat dengan pohon gantri. Karena begini, kalau kita membaca beberapa buku, misalnya salah satunya
ketika saya baca buku judulnya Ki Ageng Selo Menangkap Petir yang terbit tahun 1984, itu ketika penulisnya menerangkan tentang legenda Ki Ageng Taro, kemudian Ki Ageng Selo, itu di akhir bukunya itu dituliskan bahwa legenda itu kadang hanya sekedar bumbu yang diciptakan oleh nenek moyang kita, leluhur kita itu untuk merangsang kita untuk mencintai sejarah dan kemudian mendalami lebih lanjut. Di dalamnya banyak simbolik dan metafora. Itu yang perlu kita gali. Dan sebagai generasi muda, apalagi yang orang berobokan, bagaimana itu kalian itu memiliki kontribusi di situ, menafsir ulang atau menarasikan ulang legenda-legenda yang ada di Kabupaten Gerobogan. Kayak gitu ya. Apakah kemudian nanti api Merapen itu bisa kembali hidup? Insya Allah. Insya Allah. Kayaknya kalian itu yakin ya kan? Gitu ya. Kira mereka yang bekerja.